Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bisa berjumpa kembali pada pembelajaran kali ini ya. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang tema 4 dengan judul berbagai pekerjaan, subtema 3 pekerjaan orang tuaku pada pembelajaran yang ketiga ya. Oke, langsung saja kita simak penjelasan materi pada pembelajaran hari ini ya. Nah, baik, untuk tujuan pembelajaran pada hari ini, yang pertama, setelah mengamati teks dan video serta menyimak penjelasan dari guru, peserta didik mampu menuliskan, membacakan, dan menguraikan pendapat pribadi tentang isi cerita dongeng dengan baik. Tujuan yang kedua, setelah mengamati teks dan video serta menyimak penjelasan dari guru, diharap peserta didik mampu menuliskan, menyebutkan, dan mengkomunikasikan pendapat pribadi tentang isi cerita dongeng yang dipilih dan dibaca sendiri secara lisan dan tulis yang didukung oleh alasan dengan baik. Tujuan yang pembelajaran yang ketiga, setelah mengamati teks dan video serta menyimak penjelasan dari guru, peserta didik dapat menuliskan, mengidentifikasi, dan menjelaskan pentingnya upaya keseimbangan dan pelestarian sumber daya alam di lingkungan dengan baik. Yang keempat, setelah mengamati teks dan video serta menyimak penjelasan dari guru, peserta didik mampu mempersiapkan, menjelaskan, dan melakukan kegiatan upaya pelestarian sumber daya alam bersama orang-orang di lingkungan dengan baik. Kita masuk pada materi muatan bahasa Indonesia yang pertama, yaitu dongeng. Nah, dongeng adalah bentuk sastra lama yang bercerita tentang suatu kejadian yang luar biasa yang penuh khayalan atau fiksi ya, tentang suatu hal yang belum tentu benar-benar terjadi ya. Dongeng merupakan bentuk cerita tradisional atau cerita yang disampaikan secara turun-temurun dari nenek moyang ya. Dongeng berfungsi untuk menyampaikan ajaran moral atau mendidik dan juga menghibur. Nah, itulah penjelasan tentang dongeng. Terus unsur intrinsik dongeng yaitu ada tema, penokohan, alur, latar, dan amanat ya. Amanat itu amanat ya. Amanat. Oke, baik. Lanjut, jenis-jenis dongeng. Jenis dongeng yang pertama, fabel atau dongeng binatang. Fabel adalah dongeng yang tokohnya diperankan oleh binatang. Nah, seperti contohkan itu ada tupai dan gabus. Nah, yang kedua, mite. Mite atau dikenal juga mitos ya, adalah dongeng yang isinya berhubungan dengan kepercayaan dan hal-hal gaib yang dipercaya oleh masyarakat tertentu. Contohnya adalah mitos tentang apa ini ya? Tentang Nyi Roro Kidul. Itulah contohnya. Terus jenis dongeng yang ketiga adalah legenda ya. Dongeng legenda merupakan cerita yang berhubungan dengan asal-usul atau sejarah dari suatu tempat ya. Contohnya ada ini cerita dongeng tentang Sangkuriang ya, tentang asal usul Gunung Tangkuban Perahu. Yang keempat, lelucon atau jenaka ya. Dongeng lelucon atau dongeng jenaka. Dongeng lelucon akan berisi cerita lucu dari tokoh-tokohnya ya. Contohnya itu ada kisah jenaka Abu Nawas. Yang kelima, ada sage. Sage adalah dongeng yang menceritakan mengenai sejarah dengan campuran fantasi dari masyarakat. Contohnya ada cerita Si Pitung ya, Si Pitung. Nah, Si Pitung ya, menceritakan tentang di situ dia itu membantu rakyat yang miskin. Ya, saya akan membela orang-orang yang lemah, itu jargonnya. Oke, selanjutnya yang keenam adalah dongeng yang parabel. Yang keenam adalah parabel. Dongeng yang isinya mengandung nilai-nilai keagamaan, moral, hingga pendidikan untuk pandangan hidup. Contohnya ada Malin Kundang. Ini adalah kisah seorang anak yang tidak mengakui ibunya ya. Terus dongeng biasa ya. Dongeng biasa adalah dongeng yang biasanya menceritakan suka duka
dan impian seseorang. Contohnya dongeng biasa adalah Cinderella, Andai-andai lumut, bawang putih dan bawang merah. Lanjutnya, nah ini ya contohnya, ini cerita tentang bawang putih dan bawang merah. Selanjutnya adalah struktur dongeng. Yang pertama, struktur dongeng yang pertama adalah pendahuluan. Bagian awal ini akan berisi pernyataan umum, yaitu kalimat pengantar untuk memulai dongeng atau sebuah kalimat pembuka paragraf. Contohnya bisa pada suatu hari ya, atau di sebuah hutan, nah itu contohnya. Terus yang kedua, kejadian atau peristiwa itu ya. Kejadian ceritanya disusun sesuai dengan urutan waktu atau kronologisnya, seperti pagi hari, siang hari, pada sore hari. Nah, itu adalah untuk kejadian peristiwa waktunya ya. Terus yang ketiga adalah penutup ya. Dalam penutup biasanya terdapat suatu pernyataan umum berupa pesan moral maupun komentar tentang kebaikan yang dapat mengalahkan kejahatan ya. Kalimat penutup yang sering ditemukan dalam dongeng misalnya, mereka hidup bahagia selamanya itu. Selanjutnya, ciri-ciri dongeng. Jadi ciri dongeng yang pertama adalah ceritanya singkat ya, dengan menggunakan alur cerita yang sederhana ya, tidak terlalu panjang, singkat ceritanya itu. Yang kedua, terdapat dua tokoh yang berlawanan ya, yaitu tokoh protagonis atau yang berwatak baik dan antagonis atau yang berwatak jahat biasanya. Yang ketiga, ditulis dengan gaya penceritaan secara lisan ya, jadi biasanya diceritakan dengan lisan turun-temurun. Terus yang kelima adalah amanat atau pesannya, bisa dituliskan dalam cerita. Yang keenam, tema dari suatu dongeng akan mengandung pesan moral ya, daya tarik cerita ya, daya tarik cerita timbul melalui kebaikan dari cerita cinta, serta berisi mantra-mantra ajaib, pedang ajaib. Seperti contohnya biasanya dalam dongeng itu kalau sulap simsalabim itu ya, itu adalah mantra-mantra ajaib dalam dongeng. Yang ketujuh, tidak diketahui siapa pengarangnya ya. Jadi ciri dongeng itu nggak tahu siapa pengarangnya, cuma ada sebuah cerita dongeng itu ya. Jadi tidak tahu pengarangnya, apakah seorang dia itu siapa atau nggak diketahui gitu. Oke. Nah, sekarang hikmah cerita dongeng ya. Apa hikmah kita itu belajar tentang dongeng, kita mengetahui dongeng ya. Yang pertama ya, melalui cerita dongeng kita bisa mengambil hikmah yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari ya, adik-adik ya, seperti perilaku dan hal baik yang patut kita contoh dan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Dan juga menghindari perilaku yang tidak baik yang tidak patut untuk kita contoh ya, seperti perilaku baik dalam sebuah dongeng yang bisa kita contoh adalah baik hati, rajin, cerdik, itulah sikap baik. Terus kita juga harus menghindari sikap perilaku yang tidak baik ya, seperti jahat ya, terus sombong, malas. Nah, itulah yang harus kita hindari.